Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi yang kedua ini kita akan mulai masuk di pembahasan dari Kitabul Ilm. Tadi sudah kita lewati ada beberapa pendahuluan ya, seputar dari manfaat seorang mempelajari Kitabul Ilm. Dan yang kedua sudah diterangkan maksud dari lafaz ilmu dalam Al-Quran atau hadis. Dan itulah Al-Quran dan hadis. Ya, itu yang dikatakan ilmu agama ya. Nah, itu yang dipuji dalam Al-Quran atau hadis. Dan apa yang disepakati oleh para ulama itu juga yang dikatakan ilmu dari para sahabat, para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, dari generasi as-salaf terdahulu. Dan juga sudah kita terangkan dari biografi atau dari pendahuluan buku ini tentang masalah pembagian ilmu itu kan, hukum mempelajari ilmu dan pembagiannya. Nah, kemudian sudah diterangkan juga dari gambaran global buku ini. Jadi buku ini berisi 4 ayat dan 17 hadis seputar tentang keutamaan ilmu. Ya, kemudian dari metode kita dalam menerangkan buku ini, itu kita akan terangkan dari kandungan faedah pokok dari tiap-tiap ayat yang kita akan baca dan hadis-hadis. Kemudian juga kita akan terangkan dari tambahan faedah dari setiap dalil yang akan dibawakan oleh penulis rahimahullah taala di sini. Baik. Kemudian juga sudah diterangkan tadi dari biografi penulis, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Tapi sekarang kita masuk di penyebutan ayat-ayat seputar keutamaan ilmu. Lihat di buku panduannya di halaman berapa situ? 3 ya. Baik. Nah, kata penulis rahimahullah taala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, qala Allah taala wa qur rabbi zidni ilma. Nah, ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Qala Allah taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, nah, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Ini surah Toha ayat 114 yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Ya. Mana global ayat di sini Allah terangkan ya, Allah perintah nabinya untuk berdoa. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Jadi Nabi SAW diperintah oleh Allah untuk berdoa kepada Allah, meminta tambahan ilmu. Ini tadi kita sudah terangkan ya kaidahnya. Kalau lewat kata ilmu dalam agama, dalam ayat atau hadis, maka dia bermakna ilmu agama. Tidak mungkin Nabi di sini minta ilmu dunia ya, tidak mungkin. Itu arahnya kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dari gambaran global buku yang kita, atau gambaran global ayat yang telah kita baca tadi itu. Jadi di sini Allah memerintah nabinya untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterangkan oleh para ulama ya. Kalau beliau meminta tambahan ilmu,
diterangkan dalam hadis-hadis, di antaranya dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli an-nar. Ini antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meminta tambahan ilmu. Ada beberapa lafaz ya. Yang pertama, beliau berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah aku manfaat pada apa yang Kau telah ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarilah aku ya, ma yanfa'uni, apa yang bermanfaat kepadaku. Nah, warzuqni ilman yanfa'uni, dan berikanlah aku rezeki berupa ilmu yang memberi manfaat kepadaku. Ya. Ini doa-doa Nabi SAW. Wazidni ilman, dan tambahkanlah untukku ilmu. Ya. Tambahkanlah untukku ilmu. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji hanya milik Allah pada setiap keadaan. Wa a'udzu billahi min hali ahli nar, dan aku berlindung kepada Allah dari keadaan penduduk neraka. Nah, jadi di sini adalah lafaz wazidni ilman, dan tambahkanlah untukku ilmu. Ya. Baik. Jadi Nabi SAW senantiasa meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa, kata Abu Hurairah, beliau senantiasa baca karena dilawakan dengan lafaz kana Rasulullah. Artinya ini kebiasaan Nabi SAW membaca doa ini. Ini doa yang agak panjang ya, tapi bagus untuk dihafal. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni, ya, warzuqni ilman yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Baik. Kalau ingin ringkas, dia baca aja Allahumma zidni ilman. Itu ringkas. Ya, maksudnya bisa hafal. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Ya. Atau dia baca doa yang sering kita baca di yang Nabi ajarkan juga kan, di zikir pagi dan petang. Pada setiap habis salat subuh, beliau senantiasa membaca doa itu juga. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Dan wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Nah, ini di antara dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meminta tambahan ilmu. Baik. Dan para ulama juga dalam menafsirkan ayat ini, itu ada beberapa dari perkataan mereka. Ya, maksudnya di situ kata sebagian ulama, ya, ada yang mengatakan ilmu di situ adalah ilmu seputar Al-Qur'an dan makna-maknanya. Ya. Ini sebagian ulama di tafsir menafsirkan. Tambahkanlah untukku ilmu. Itu maksudnya ilmu tentang Al-Qur'an dan makna-maknanya. Ya. Ada juga yang mengatakan ilmu di sini adalah ilmu yang Kau telah ajarkan. Yang Kau telah ajarkan ya Allah. Ya. Yang Kau telah ajarkan ya Allah. Kemudian juga Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau membaca ayat ini, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma rabbi zidni ilman wa imanan wa yakinan. Kata beliau, Allahumma rabbi zidni ilman wa imanan wa yakinan. Ya Allah, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu, keimanan dan keyakinan. Ya. Beliau tambah iman dan yakin. Baik. Jadi kalau ringkas juga bisa dibaca doa ini ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau membaca ayat ini, beliau berdoa Allahumma rabbi zidni ilman ya wa imanan wa yakinan. Baik.
Mungkin di antara doa-doa para ulama dari para sahabat dan selain mereka dalam meminta tambahan ilmu kepada Allah. Jadi doanya luas ya, tidak terikat. Intinya dia minta tambahan ilmu dari hal yang disyariatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Di sini dipetik pada kita satu sisi keutamaan ilmu. Ini fokusnya kita pada faedah pokok. Ya, faedah pokok dari ayat yang pertama yang kita baca ini. Nah, jadi kita terangkan di sini sisi keutamaan ilmu dari ayat ini. Ya. Bahwasanya ilmu itu dia lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Ini faedah pokok dari surah Toha ini ayat 114 seputar tentang keutamaan ilmu. Ya. Maksudnya ilmu itu lebih mulia, lebih agung, lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena kata para ulama, Nabi SAW di sini tidak pernah diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan apapun, kecuali hanya tambahan ilmu saja. Ya. Itu sisi pendalilannya ya. Karena Nabi tidak pernah diperintah oleh Allah dalam Al-Quran meminta tambahan. Ya. Perhatikan ya, fokus pada masalah Allah memerintah Nabi-Nya untuk meminta tambahan. Itu tidak pernah didapatkan perkara yang lain, kecuali hanyalah Allah memerintah Nabi-Nya untuk meminta tambahan ilmu. Ya. Nabi tidak pernah diperintah oleh Allah, ayo Muhammad minta tambahan harta misalnya. Ya. Ayo minta tambahan kekuasaan. Ya. Minta tambahan istri. Walaupun beliau punya istri-istri, tapi beliau tidak pernah meminta begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya kekuasaan. Ya, beliau menjadi kepala negara ya di Madinah ketika itu. Ya, beliau tidak pernah meminta kepada Allah tambahan. Beliau juga punya harta diberikan, diwakilkan pada beliau untuk menjaga harta kaum muslimin. Ya, dipahami ya? Dan beliau tidak pernah meminta tambahan harta kepada Allah. Dan beliau hanya minta tambahan hanyalah apa? Ilmu agama. Dipahami ya? Dari sini kata para ulama, ya, ilmu itu lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Karena Nabi tidak pernah diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan apapun selain tambahan ilmu agama. Nah, itu sisi pendalilan kita yang digaris bawahi dari pembahasan ayat ini. Baik. Itu faedah pokok ya. Faedah tambahan dari ayat ini diterangkan kepada kita perhatian Allah kepada nabinya. Ya. Perhatian Allah kepada nabinya. Bayangkan ya, di sini Allah memerintah langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kode dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari faedah penetapan nama Allah atau penetapan nama Rabb ya, penetapan nama Rabb. Wa qul Rabbi. Ya, penetapan nama Rabb. Dan Rabb itu artinya yang disembah atau yang diibadahi. Asal mana Rabb itu yang menciptakan, yang mentarbiyah. Itu bagian sudah belajar usul salat ya. Nah, Rabb itu artinya yang mencipta dan mentarbiyah alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Ya. Yang mentarbiyah itu kan artinya yang mengatur, yang menjaga, yang menguasai. Itu mana-mana apa? Tarbiyah. Itu asal dari makna Rabb. Ya, yang mencipta, yang mentarbiyah, itu masuk padanya yang menjaga, yang menguasai, yang mengatur. Ya. Yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Itu kandungan dari nama Allah Rabb ini. Baik. Baik. Dan Rabb juga bisa bermakna yang disembah atau yang diibadahi. Oleh karena itu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur nanti itu, ketika ditanya man Rabbuk, siapa Rabbmu, itu bukan artinya
maknanya siapa yang menciptakan kamu, ya, siapa yang menghidupkan kamu, yang mematikan kamu, yang memberikan rezeki kepada kamu, tidak. Tapi itu arahnya kepada sembahan, ya, siapa yang kamu sembah, ya, siapa yang kamu ibadahi. Jadi kalau dia orang yang beriman, dia akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Baik, daripadanya ada penetapan nama Rabb. Kemudian dari faedah yang ketiga, dari ayat ini juga, itu faedah yang ketiga tadi ya. Faedah yang keempat, dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan tauhid rububiyah. Penetapan tauhid rububiyah dari kata Rabb. Ya. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah itu adalah menetapkan Allah atau mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Ya, mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Allah yang mencipta, yang mengatur, menguasai, kan begitu. Hidupkan, mematikan. Kita tetapkan hanya Allah yang seperti itu. Tidak ada makhluk yang bisa mencipta, mengatur, menguasai alam semesta ini kecuali Allah saja yang bersendirian padanya. Itu namanya tauhid rububiyah, mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatannya. Baik. Itu yang diterangkan dalam makna tauhid rububiyah. Daripadanya ada penetapan tauhid rububiyah dari makna nama Rabb ini. Baik, kemudian dari ayat ini juga faedah yang kelima, di sini diterangkan kepada kita anjuran untuk senantiasa menambah ilmu agama. Ya, anjuran, dorongan untuk senantiasa menambah apa? Menambah ilmu agama. Jadi ilmu itu senantiasa ditambah ya. Jangankan kita ya, Nabi SAW itu diperintah oleh Allah untuk senantiasa berdoa seperti ini, meminta tambahan ilmu. Padahal beliau dari manusia yang paling berilmu, ya, yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau masih juga meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Daripadanya ada dorongan untuk senantiasa menambah ilmu agama. Ya, dengan cara meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita, ini faedah yang ke-6, diterangkan kepada kita di antara sebab-sebab bertambahnya ilmu itu. Ya, penjelasan sebab bertambahnya apa? Ilmu. Jadi ilmu itu di antara sebab bertambahnya dengan cara berdoa kepada Allah. Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sebab-sebab bertambahnya apa? Ilmu. Dengan cara dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kan berdoa di sini. Tapi bukan itu saja ya. Sebab bertambahnya ilmu itu banyak. Di antaranya berdoa kepada Allah. Di antaranya juga dia beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari. Itu di antara sebab juga bertambahnya ilmu. Karena siapa yang beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari, Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang lain yang belum dia ketahui. Nah, dia amalkan ilmunya agar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga di antara dari sebab yang dengannya bertambahnya ilmu dia belajar agama. Ya. Innamal ilmu bita'allum, kata Nabi kan. Karena ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Dengan cara dia belajar. Nah, ini di antara sebab-sebab ya. 3 aja cukup. Dia berdoa, kemudian dia beramal dengan ilmu yang dia telah diketahui. Dan yang ketiga apa tadi? Dia belajar agama. Itu kan sebab dari sebab-sebab bertambahnya ilmu. Baik. Ini selesai sudah ayat yang pertama. Ya, ada 6 faedah tadi diterangkan ya. 1 faedah pokok, 5 dari faedah tambahan dari ayat yang pertama ini. Baik. Jadi kesimpulan tadi faedah yang pertama ini atau ayat yang pertama diterangkan kepada kita dari keutamaan ilmu, maksudnya ilmu itu lebih mulia. Ya.
daripada dunia dan segala isinya. Karena Nabi SAW tidak pernah diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan apapun kecuali hanyalah tambahan ilmu agama. Baik, jelas ya? Ini selesai sudah ayat yang pertama. Dan sekarang kita masuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Sudah waktu ya, sampai zuhur. Baik. Tapi ayat yang kedua beliau bawakan di situ, kata beliau rahimahullah taala, wa qala taala, dan Allah taala berfirman. Nah, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Ya. Kita ada salah terjemahan di bawah ya, diperbaiki saja. Kalau terjemahan mana ayatnya seperti tadi. Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Nah. Baik. Ya. Ini ayat yang kedua yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Baik. Di sini juga Allah perintah nabinya, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, untuk berkata kepada orang-orang kafir ketika itu, "Hal yastawi," apakah sama ya, antara orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui? Di sini kata para ulama, pertanyaan ini dia bentuknya pertanyaan pengingkaran. Pertanyaan pengingkaran. Artinya pertanyaan pengingkaran itu dia tidak butuh dijawab. Dia tidak butuh dijawab. Karena memang tidak akan sama antara orang yang berilmu dan yang tidak apa? Berilmu. Ya. Tidak akan sama antara orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Jelas ini ya. Jadi ini bentuk pertanyaan pengingkaran dalam Al-Qur'anul Karim. Bentuknya itu dia meniadakan kesamaan antara ini dan itu, begitu ya. Itu bentuk pertanyaan pengingkaran dalam Al-Qur'an. Pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Yang tidak butuh apa? Dijawab. Itu namanya pertanyaan pengingkaran dalam Al-Qur'an. Ya, baik. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Di sini para ulama ada beberapa penafsiran ya. Dalam menafsirkan orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Di antara ulama ada yang menafsirkan di sini apakah sama antara orang yang mengetahui, maksudnya di situ orang yang beriman. Ya. Dan orang yang tidak mengetahui itulah orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang kafir. Ini penafsiran yang pertama. Ya. Apakah sama antara orang yang beriman dan yang tidak beriman, gitu ya, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada juga yang menafsirkan apakah sama antara orang yang mentaati Allah dan yang tidak mentaati Allah. Itu juga ya ada penafsirannya seperti itu. Apakah sama antara orang yang mentaati Allah dan orang yang tidak mentaati Allah, yang bermaksiat kepada Allah? Itu kan tidak akan sama kan? Tidak akan sama. Itu penafsiran yang kedua ya. Nah. Penafsiran yang ketiga bisa diikuti nih, bisa ya? Saya pelan-pelan nih terangkan. Saya tidak balap-balap supaya bisa ditulis. Ya, Nabi itu kalau mengajar diterangkan di hadisnya ya. Diterangkan di sebagian hadis, beliau idza takallama salasan. Nabi SAW di antara metode belajarnya itu, mengajarnya, jika beliau bicara 3 kali. Ya, diulangi berapa kali? 3 kali. Itu batas dari kebiasaan Nabi SAW. Ya. Jadi kadang diulang-ulangi sehingga sahabat itu hafal hadis-hadis Nabi SAW dengan mudah.
Dan beliau ucapkan itu diulangi 3 kali kadang. Diulangi 3 kali. Itu diantara metode Nabi dalam mengajarkan ilmu agama. Ya. Intinya itu seorang paham. Ya, bukan dia kejar target. Selesai misalnya terserah paham dengan tidak, itu urusan belakangan. Ya, tidak ya. Tapi diantara metode Nabi begitu. Ya. Walaupun juga ada target memang yang diutamakan pada sebagian keadaan, tapi yang paling pokok itu seorang paham apa yang dia pelajari supaya dia bisa amalkan. Baik. Jadi tadi sudah 2 penafsiran ya dari penafsiran ayat ini. Yang pertama tadi apa? Apakah sama antara orang yang beriman dan yang tidak beriman? Ya. Yang kedua, apakah sama antara orang yang taat dan yang tidak taat, yang bermaksiat ya? Yang ketiga, kata para ulama juga, apakah sama antara orang yang ilmunya itu bermanfaat ya, dengan cara diamalkan ya. Apakah sama antara orang yang ilmunya bermanfaat dengan cara diamalkan ilmu tersebut, dan orang yang ilmunya tidak bermanfaat ya. Dia berilmu tapi tidak bermanfaat ilmunya, tatkala dia tidak apa? Dia tidak amalkan ilmu tersebut ya. Ini tidak akan sama juga kan? Seolahnya antara orang yang berilmu, yang ilmunya bermanfaat ya, dan orang yang berilmu yang ilmunya tidak bermanfaat. Ini kan tidak sama. Ada yang ilmunya bermanfaat ya, itu ketika dia ajarkan pada manusia, itu yang ilmunya apa? Bermanfaat. Ada yang ilmunya tidak bermanfaat, ketika dia berilmu tapi dia tidak ajarkan, disimpan saja misalnya kan. Jadi ilmu itu diajarkan walaupun sama anak-anak di rumah. Ya, jangan tunggu nanti dia jadi ustadz atau jadi ustadzah begitu baru mengajar banyak orang, enggak. Sama anak-anak didiknya diajar. Nah, supaya itu ilmu bisa tertanam ya, ketika sering diulang-ulangi. Baik. Jadi penafsiran yang ketiga ya, apakah sama antara orang yang berilmu, yang ilmunya bermanfaat, dan yang berilmu tapi tidak bermanfaat ilmunya. Itulah tadi dengan cara dia ajarkan. Baik. Itu penafsiran yang ketiga. Penafsiran yang keempat, itu tadi yang kita terjemah di ayat itu ya. Nah, apakah sama antara orang yang berilmu ya, yang punya ilmu agama ya, dan orang yang tidak berilmu? Nah, itu kan tidak akan apa? Tidak akan sama. Jelas ya? Baik. Ini yang keempat ya. Apakah sama antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Baik. Ini 4 penafsiran diterangkan oleh para ulama ahli tafsir. Baik. Ya. Jadi di sini sudah tergambar kepada kita ya faedah pokok ayat ini. Penjelasan tentang seputar keutamaan ilmu itu. Jadi ilmu itu adalah sebab yang membedakan seorang. Sebab yang membedakan apa? Seorang dengan yang lainnya. Dengan ilmu yang dia miliki, yang dia pelajari, dia ajarkan. Itulah yang membedakan seorang hamba dengan yang lainnya. Baik. Ya. Itu faedah pokok ya. Jadi ilmu agama itu adalah sebab yang membedakan seorang dengan yang lainnya. Sebab yang membedakan seorang dengan yang lainnya. Ya, jangankan manusia ya, hewan saja, kalau dia punya ilmu, itu dibedakan oleh Allah dengan hewan yang lain. Dengan hewan apa? Yang lain. Ini sudah kita terangkannya mungkin di majelis privat. Siapa yang tahu itu? Kalau hewan yang berilmu dibedakan dengan hewan yang tidak berilmu. Di contoh masalah apa itu? Anjing yang terlatih ya. Kalau anjing terlatih itu kan dibedakan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ya. Yas'alunaka madza uhilla lahum, diterangkan di surah Al-Ma'idah ayat keempat. Qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka para sahabat bertanya kepada Muhammad, apa yang dihalalkan untuk mereka? Maka katakanlah, dihalalkan untuk kalian
hal-hal yang baik-baik. Ya. Terus diterangkan di ayat setelahnya, atau lafaz setelahnya, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan apa yang kalian ajari dari anjing-anjing, ya, yang kalian ajari dari anjing-anjing, ya, mukallibin tu'allimunahunna, kalian ajari mereka mimma 'allamakumullah, pada apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Jadi anjing hewan yang najis, gitu kan? Liurnya, badannya najis semua. Tapi ketika dia berilmu, ya, diajari oleh manusia, oleh kaum muslimin untuk berburu, maka terangkat derajatnya. Apa? Dibedakan dia dengan anjing yang tidak terlatih. Buktinya kata Allah diterangkan di lafaz setelahnya, fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah apa yang mereka tangkap untuk kalian. Wadhkur ismallahi alaihi, dan sebutlah nama Allah ketika apa? Melepasnya. Ini anjing ya, liurnya najis. Tapi ketika dia tangkap hewan buruan, dia tangkap kambing misalnya, tapi kambing hutan ya, hewan hutan yang bebas begitu, bukan kambingnya orang. Ya. Ini kita bicara ini di hewan di hutan belantara yang bebas, di situ di pemerintah luaskan begitu kan, diizinkan ditangkap apapun di situ, misalnya hewan-hewan yang halal dimakan seperti rusa yang misalnya begitu, ya, maka halal dimakan buruannya. Kalau dilepas menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Ya, dikejar berapun di situ dia tangkap berapapun jumlah hewan itu tidak ada masalah. Dia tangkap 10 hewan misalnya, 100 hewan, dengan satu kali ucapan bismillah dia lepas, seluruhnya apa? Halal dimakan. Walaupun sudah mati hewan yang ditangkap, kita dapati sudah apa? Sudah mati. Kalau belum mati kan kita sembelih saja, tidak ada masalah. Tapi kalau kita dapati dia sudah mati, dimakan oleh anjing tadi itu yang terlatih, digigit dia, ya, kemudian dimatikan dia, maka hewan buruan tadi itu semuanya apa? Halal, ya, dimakan buruannya. Nah, ini anjing dibedakan ya. Kalau anjing tidak terlatih, dia tangkap hewan buruan, dimatikan, itu hukumnya bangkai. Hukumnya apa? Bangkai. Tidak boleh dimakan. Kalau anjing terlatih, kita lepas dia, maka halal dimakan buruannya. Itu anjing terlatih itu kan diterangkan ciri-cirinya kan dalam ilmu latihan anjing itu. Kalau dia disuruh, dia berjalan, bergerak. Dia berhenti. Kalau dia tangkap hewan buruan, dia tidak makan hewan buruan itu. Cukup dia matikan saja. Sudah dia pergi. Karena dia paham situ, bukan untuk dia itu hewan, tapi untuk tuannya. Itu namanya anjing terlatih. Ya, anjing terlatih. Sama juga burung itu kan, burung elang. Kalau dia terlatih juga seperti itu modelnya. Ya, dipaham ya? Jadi anjing dibedakan seperti itu ya, apalagi manusia. Ya, kalau dia punya ilmu akan dibedakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat sekali sini ya, ini ilmu yang kita bahas, ilmu apa ini? Ilmu agama, bukan ilmu dunia. Tapi di ilmu dunia juga terbedakan mana yang ahli dan mana yang apa? Yang bukan ahlinya. Sekarang kan jelas, antum lebih paham kan? Masalah dunia. Ada buruh, ada tukang. Mana yang lebih dipercaya? Tukangnya pasti dipercaya daripada buruhnya. Iya. Ada pokoknya begitu ya, bawahan atasan di masalah dunia ya. Di bidang apa saja, itu pasti lebih dipercaya apa? Atasannya daripada buruhnya itu, daripada buruhnya. Baik. Nah, harusnya di bidang agama juga seperti itu. Ya. Dipaham ya? Hanya sekarang ini manusia terlalu samar. Ya. Kadang mereka tidak bisa bedakan mana orang yang berilmu, mana yang bukan orang yang berilmu. Ya, yang penting bisa tampil, bicara satu ayat, ya, dibolak-balik sana sini sudah. Itu orang berilmu sudah. Padahal kadang tidak tahu ayatnya dari mana tafsirannya, apakah Nabi
para sahabat seperti itu memahaminya. Ya, kadang tidak ditahu seperti itu. Nah, yang itu harusnya dibedakan juga ya, antara orang yang berilmu dalam bidang agama dan mana yang tidak berilmu. Nah, baik. Ini yang dibedakan di sini ya. Tapi di sisi Allah dibedakan mereka antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Itu faedah pokok ya dari ayat yang telah kita bacakan ini. Baik. Ada satu faedah tadi ya di masalah tadi pembahasan anjing yang dilepas tadi itu ya, anjing terlatih tadi dilepas. Saya ingat satu faedah diterangkannya oleh sebagian para ulama. Ada pembahasan di situ dan ini dari pembahasan masa kini ya. Kalau misalnya kan dia ingin potong ayam pakai mesin, ya boleh tidak hukumnya? Ayamnya 1000 ekor, mau dipotong satu kali dalam waktu yang ringkas. Bagaimana caranya? Pakai tangan, gitu, satu ekor? Hah? Ya bisa dia pakai mesin, ya. Tapi dengan syarat ketika dia jalankan mesinnya, dia baca apa? Bismillah. Bismillah, mesinnya jalan, dia potong semua ayam tadi itu, hukumnya apa? Hah? Halal. Dalilnya apa? Nah, harus pakai dalil, jangan sembarang bilang. Nah, tadi itu bacakan kisah anjing yang terlatih tadi itu. Ya, lepas baca Bismillah, dia tangkap hewan buruan berapapun hewannya ditangkap, 1000 hewan, hukumnya apa? Halal dimakan buruannya. Baik, itu yang dibahas sekarang ya. Di pabrik-pabrik ayam begitu. Nah, itu kadang ditanyakan. Kalau kita mungkin di sini tidak ada pabrik seperti itu ya. Mungkin kalau di kota-kota besar kadang dibahas seperti itu. Ya, baik. Jadi halal dimakan sepanjang dia baca Bismillah. Dia lepas, dia tekan tombolnya. Kalau dia mesin, maka hukumnya apa? Halal dimakan buruannya. Baik. Ini faedah pokok ya. Jadi ilmu itu adalah sebab yang membedakan seorang ya dengan yang lainnya. Tapi kita masuk di faedah tambahan dari ayat yang kedua ini. Diterangkan di sini ada beberapa faedah tambahan. Yang pertama di sini sama dengan tadi yang pertama ya, penjelasan dari perhatian Allah kepada nabinya. Perhatian Allah kepada nabinya. Cara dikatakan kul, katakanlah wahai Muhammad. Nah. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita ya, penetapan pertanyaan pengingkaran dalam Al-Quran ya. Penetapan pertanyaan pengingkaran dalam Al-Quran. Pertanyaan pengingkaran ya. Ya, dari ciri-cirinya tadi itu. Pertanyaan yang tidak butuh dijawab. Artinya sudah paham semuanya. Dijawab pun juga tidak ada gunanya. Ya. Tadi kan contohnya tadi ya, antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu, itu tidak perlu dijawab. Pasti jawabannya tidak sama. Kan begitu. Baik. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah yang keempat, ya, keutamaan orang-orang yang berilmu. Ya, keutamaan orang-orang yang berilmu dari ayat yang kedua ini. Nah, baik, di mana mereka diangkat oleh Allah, tidak disamakan dengan yang lainnya, tidak disamakan dengan yang lainnya. Baik. Jadi ini 4 faedah pokok atau tambahannya dari ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Tapi kayaknya sudah mau zuhur ya, sudah mau dekat zuhur. Mungkin bisa kita lanjut ayat yang ketiga. Insyaallah taala cukup mungkin sampai di sini. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Kalau tidak ada kita lanjut sedikit, kalau tidak ada kita tutup. Kita tanya jawab. Sini zuhur jam berapa ya? Tunggu sudah dulu. 12:05. Baik. Kalau selanjutnya ayat yang ketiga ini agak panjang ya, agak panjang pembahasannya dan mungkin bisa makan waktu sampai hampir setengah jam. Baik. Ya segera itu dulu ya, mungkin nanti kita sambung lagi insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Nah.
Sekali dulu ya, supaya mungkin bisa juga pulang yang di belakang ya. Zuhurnya sekitar 10 menit lagi. Insyaallah taala kita akhiri majelisnya. Insyaallah kita sambung di waktu yang lain ya. Mungkin di pekan-pekan yang akan datang insyaallah taala. Sekali dulu semoga manfaatnya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.